Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu peserta EGA yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua, yaitu bagaimana kita memproduksi media pembelajaran interaktif. Jadi memang kita ingin menciptakan sebuah media pembelajaran yang nantinya media tersebut bisa menarik, efektif. Nah, itu tujuannya. Jadi karena media pembelajaran yang baik bukan tentang bagaimana kecanggihan yang kita buat, namun seberapa efektif dan menarik yang di sini bisa membuat peserta didik lebih terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi di sini nanti kita ingin membuat sebuah media yang memang benar-benar bisa menciptakan pengalaman belajar mereka secara bermakna dan lebih membuat benar-benar mereka merasakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif. Jadi memang pada pertemuan ini kita akan mempelajari 3 bagian secara garis besar. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip bagaimana membuat media ajar yang interaktif tadi. Kemudian alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat media ajar interaktif, dan tentunya akan membuat storytelling ya, supaya kita bisa membuat konten-konten pembelajaran yang lebih menarik dan tentunya bisa berdampak di dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Baik, kita bagian pertama adalah sebelum bisa membuat sebuah media ajar yang benar-benar efektif begitu, kita terlebih dahulu harus pahami bahwa ada prinsip-prinsip di dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah adanya visual hierarki atau panduan untuk kita bisa membuat tingkatan-tingkatan di dalam membuat sebuah media ajar. Contoh, kita mau membuat presentasi, jadi kita harus tahu di level pertama itu ya ada judulnya atau judul utama. Kemudian ada di judul utama tadi tentu fontnya harus besar dan tentunya menonjol gitu ya. Kemudian di bagian yang kedua atau urutan yang keduanya itu ada subjudul, di mana ya ukurannya lebih sedang lah begitu atau menengah, dan di dalam subjudul ini juga akan memberikan dukungan atau konteksnya itu adalah memberikan dukungan terhadap judul. Baru di level 3 atau di bagian yang ketiga itu adalah teks isi. Kita gunakan ukuran yang standar, berisi detail tentang informasi yang ingin kita sampaikan di sana. Jadi kita harus tahu urutan-urutan dari visualisasi ini gitu ya. Jadi memang supaya siswa itu bisa melihat konten yang kita sampaikan secara cepat dan mereka tahu struktur informasi ini seperti apa sih gitu. Jadi mereka tidak bingung di mana ini urutan yang sebenarnya. Jadi memang supaya menarik, mudah dipahami, prinsip yang pertama yaitu tadi visual hierarkinya, urutan-urutan gambarnya tadi harus bisa kita pahamkan, kita perhatikan begitu, supaya media yang kita buat lebih menarik dan bisa diikuti atau bisa ditangkap maknanya oleh peserta didik kita. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah kesederhanaan atau simplicity ya. Jadi kalau kita membuat desain, selain ada susunan hierarki dari materinya tadi, dari kontennya tadi, kita juga harus punya prinsip kesederhanaan. Jadi kenapa? Karena dalam konteks media pembelajaran kita harus bisa membuat siswa itu untuk lebih fokus ya di dalam melihat apa yang kita sampaikan. Konten yang kita sampaikan jangan sampai membingungkan atau membuat mereka bingung ini yang mana sih sebenarnya, atau karena keramaian atau seperti apa. Maka ada beberapa prinsip atau hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menghindari kekacauan secara visual.
terlalu banyaknya gambar atau mungkin warna teks yang terlalu beragam begitu ya, atau adanya elemen dekoratif yang mungkin membuat layar itu menjadi penuh sehingga siswa akan menjadi kehilangan fokus. Jadi kita harus buat aja yang sederhana, tapi mereka bisa melihat dengan jelas tujuan dari materi yang kita berikan. Ya, gambar boleh ditampilkan, tapi ya secukupnya saja begitu. Yang kedua, kita harus bisa memberikan ruang kosong. Jadi di ruang kosong ini kita bukan berarti ruangnya terbuang sia-sia begitu, tapi ini akan memberikan tempat untuk mata peserta didik beristirahat, membantu membantu mereka untuk lebih memahami ini seperti apa nih gambarnya. Jadi ruang kosong tadi bukan serta-merta itu tempat untuk kita sayang untuk dibuang, tapi memang itu akan bisa memberikan space tersendiri seperti itu. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan ada sering kesalahan yang kita lakukan yang umumnya, yaitu bahwa slide yang kita buat itu selalu penuh dengan paragraf panjang, fontnya berbeda-beda gitu ya, gambarnya numpuk tanpa margin. Biasanya kita buat suka animasinya yang berlebihan gitu ya. Jadi dengan animasi yang berlebihan itu kan bisa merusak fokus dari peserta didik. Jadi bukan lagi membuat mereka tertarik, tapi kebanyakan animasi juga akan membuat mereka hilang fokus seperti itu. Oke, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah engagement. Jadi kita harus membuat media ajar yang memang bisa membuat siswa terlibat aktif. Engagement itu merupakan jantungnya dari sebuah media pembelajaran. Jadi memang media pembelajaran itu harusnya membuat siswa lebih aktif, lebih terlibat di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi saat mereka memanfaatkan media yang kita berikan begitu, siswa betul-betul berpartisipasi aktif ya. Mereka tidak hanya menerima informasi, tapi mereka harus bisa benar-benar berproses. Gimana caranya supaya media ajar kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa? Misal kita tambahkan ada kuis interaktif dengan feedback langsung. Jadi mereka akan mengerjakan kuis interaktifnya, mereka dikasih feedback langsung, jadi itu membuat mereka termotivasi gitu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tambahkan tombol klik dan navigasi, yang mana mereka bisa mengendalikan penggunaan media ajar ini. Kalau misalnya mereka belum cukup paham misalnya di bagian ini, mereka belum akan lanjut ke bagian selanjutnya gitu. Jadi untuk masuk ke bagian selanjutnya itu meminta persetujuan atau ada tombol kliknya gitu ya, untuk ke arah ke sana. Kemudian kita berikan animasi yang ringan sehingga bisa menarik perhatian tanpa mengganggu konsentrasi mereka. Makanya animasinya ringan saja, jangan berlebihan. Kemudian yang keempat itu ada cerita dan visualisasi yang relevan tentunya, yang akan menghubungkan antara materi dengan kehidupan nyata. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tambahkan elemen gamifikasi atau seperti poin gitu ya terhadap pencapaian mereka, sehingga mereka nanti ingin ngulang kembali nih. Kalau misalnya skor kita sekian gitu ya, poinnya sekian, kalau besok dibuka lagi mereka akan bisa memperbaiki skornya. Itu kan akan membuat mereka lebih bersemangat lagi menggunakan media ajar ini. Jadi memang dengan media ajar yang ada feedback langsungnya itu bisa banget membantu siswa memahami kemajuan belajarnya. Nah, kalau misalnya mungkin di tahap pertama misalnya mereka di kuisnya nilainya kurang bagus atau apa, nanti mereka akan mengulang kembali dan mereka akan tertantang untuk bisa memperbaiki skor mereka. Seperti itu kan, jadinya mereka termotivasi untuk belajar dan itu peningkatan motivasinya sungguh signifikan. Oke, baik, ini contoh penerapan visual hierarki yang tadi. Maka kita bisa melihat bahwa
dalam satu tampilan slide gitu harus ada urutannya yang jelas, yaitu ada judul, kemudian ada subjudulnya, kemudian ada apa ya, isinya seperti apa gitu ya, yang nanti isi tadi akan mendukung ya untuk itu. Jadi bisa kalau di sini kita lihat ya, itu judulnya besar, kemudian tentunya menarik untuk bisa dilihat, kemudian ada poin-poin kuncinya yang mendukung dari judul utama tadi, kemudian ada dukungan dari gambar-gambar. Jadi nggak harus semuanya kata-kata gitu ya, baru kita bisa ada informasi detailnya juga boleh kita tambahkan seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke bagian yang kedua sekarang, yaitu alat pembuat media pembelajaran interaktif. Jadi saat ini dengan adanya teknologi tentu sangat membantu kita di dalam membuat media pembelajaran interaktif. Jadi yang tadinya mungkin kita nggak jago di bagian desain, kita kurang paham dalam membuat media ajar, menjadi mudah dengan adanya alat bantu yang sekarang ini. Apa saja yang bisa kita lakukan atau alat-alat apa saja yang bisa kita manfaatkan di dalam mendesain pembelajaran interaktif? Yang pertama, Bapak Ibu bisa manfaatkan Canva. Karena dengan Canva kita bisa dengan mudah mendesain sebuah media ajar ya, karena memang di sana sudah ada template lengkapnya. Kita mau bagian apa nih? Nah, itu ada topik tentang pendidikan, ada topik tentang apa gitu ya. Kemudian ada beberapa keunggulan dari Canva yang memang bisa dijadikan sebagai pembuat media ajar. Yang pertama, di Canva itu ada interface drag and drop-nya. Jadi kita bisa memudah untuk menyeret atau mengambil elemen-elemen yang memang kita butuhkan seperti itu. Kemudian ada template yang siap pakai ya, bukan hanya 1-2 tapi ada ribuan template profesional untuk presentasi, untuk infografis, poster, dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam Canva kita bisa digunakan untuk kolaborasi secara real time ya, bisa bekerja sama. Jadi ingat Bapak Ibu, kita tinggal kirimkan linknya, kita bisa berkolaborasi. Jadi yang lebih menariknya lagi bahwa Canva sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, ada namanya Canva untuk Education. Jadi di sana sudah ada fitur-fitur premiumnya yang diberikan gratis untuk kita para guru dan siswa. Jadi kita bisa mengakses foto atau elemen atau template-template yang eksekutif tanpa berbayar. Itulah enaknya Canva jika kita menggunakan akun belajar kita. Baik, yang kedua ada namanya Genially. Jadi di Genially ini yang lebih spesifiknya adalah dia bisa membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dengan animasi canggihnya. Karena memang Genially itu membuat konten yang kita buat itu interaktif ke level yang lebih bagus gitulah. Jadi di sini kita bisa buat kuis interaktif ya. Kita bisa berikan format pertanyaan, feedback otomatis, dan juga skor langsung. Kita juga bisa membuat yang namanya peta interaktif, di mana di sana kita bisa tinggal klik untuk mengeksplorasi geografis ataupun konseptualnya. Kita juga dengan Genially bisa membuat game edukasi ya, gamifikasi pembelajaran yang tentunya misalnya bisa kita buat seperti puzzle dan tantangan interaktif lainnya. Jadi memang Genially memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat presentasi lebih interaktif dengan tombol navigasi dan efek transisi yang membuat siswa benar-benar terlibat dengan materi, tak perlu menulis atau membuat kode tertentu. Yang ketiga itu adalah Google Slide. Google Slide merupakan bagian dari Google Workspace for Education. Jadi memang di dalam Google Slide ini ya, dari Google Workspace for Education kan ada Google Doc, ada Google Sheet, ada Google Slide. Jadi di Google Slide ini memang kita bisa kayak membuat PPT begitu, tapi kemampuan interaktifnya juga kuat dan bisa digunakan secara kreatif.
Jadi kekuatan terbesarnya di Google Slide ini dia adalah terintegrasi dengan Google Workspace for Education. Jadi fitur-fitur interaktif di Google Slide itu kita bisa nambahkan hyperlink, kemudian bisa embed video langsung, kemudian bisa mengintegrasikan dengan Google Form untuk dibuat kuis atau survei real time. Kita juga bisa menambahkan add-on seperti Peer Deck untuk interaktif tingkat lanjutnya seperti itu. Jadi sama di Google Slide ini juga bisa digunakan untuk kolaborasi real time. Kemudian kita yang bahas selanjutnya adalah integrasi AI di dalam produksi media ajar, yang khususnya kita buat adalah presentasi. Jadi ada banyak alat-alat atau tools yang bisa Bapak Ibu buat untuk membantu Bapak Ibu di dalam membuat media ajar berbentuk PPT misalnya presentasi gitu ya, dengan menambahkan atau mengkolaborasikan dengan AI. Yang tadinya kita mungkin membuat presentasi berjam-jam, Bapak Ibu bisa membuatnya dalam hanya hitungan menit dengan menggunakan AI tadi. Contoh AI yang aplikasi yang dengan AI yang untuk presentasi itu ada Beautiful AI. Jadi di sini bisa mempresentasikan evaluasi secara berkala dalam pembuatan presentasi, ya. Bapak Ibu tinggal ngatur layoutnya, kemudian menyeimbangkan elemen visualnya seperti apa gitu. Jadi fitur unggulan dari Beautiful AI itu apa ya? Kita bisa kolaborasi secara profesional, juga bisa mengintegrasikan tools-tools yang ada gitu ya. Jadi bisa dibuat ke PowerPoint juga gitu, kemudian terintegrasi dengan ChatGPT gitu. Contohnya pembuatan AI dalam presentasi, kita buat prompt-nya terlebih dahulu, baru kita pilih desainnya, kita fokus kepada apa yang mau kita buat, kemudian tinggal diproduksi aja. Jadi itu contoh tadi Beautiful AI. Ada juga Gamma, juga bisa digunakan untuk membuat presentasi secara instan seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang bagian keempat, kita membuat storytelling ya, untuk membuat media digital ya di dalam pembelajaran. Jadi kita bisa membuat konten edukasi yang benar-benar berkesan ya, bukan dan membuat siswa ini benar-benar terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar transfer knowledge seperti itu. Jadi mereka bisa menjadi alat kita untuk menceritakan ya bagaimana pengalaman dan apanya siswa tadi. Jadi memang storytelling digital ini memang sangat efektif gitu ya, bisa mengubah fakta menjadi narasi yang mudah dipahami. Kita langkah-langkahnya di dalam membuat storytelling ini tentu kita perhatikan adalah mulai dengan pertanyaan atau pemberian masalah. Seperti kita kalau mengajar gitu ya, kita kan di awal sekali kita mulaikan mereka dengan kita berikan pertanyaan yang menantang. Jadi di sana kita ajak mereka untuk berpikir, kita ajak mereka untuk penasaran gitu ya, dari masalah yang kita berikan yang sesuai dengan relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian baru kita lanjut ke pengenalan konsepnya melalui cerita. Bisa gunakan karakter, bisa dilakukan dengan situasi nyata, atau bisa dengan studi kasus, supaya konsep yang mau kita sajikan itu tidak abstrak, tapi mereka bisa benar-benar seperti terlibat langsung atau seakan-akan konkret lah seperti itu. Baru kita yang ketiga adalah membangun pemahaman untuk peserta didik, karena esensi dari belajar itu adalah mereka mengkonstruk sendiri pemahamannya. Maka disinilah kita harus bisa membantu peserta didik untuk membangun pemahaman mereka itu. Mereka harus bisa mengungkap informasinya secara progresif. Mereka bisa tahu plot ceritanya itu berkembangnya seperti apa. Baru kita ajak mereka menghubungkan dengan pengalaman yang mereka alami gitu. Jadi kita bisa menunjukkan relevansi konsep yang sedang kita pelajari ini dengan kehidupan mereka, sehingga pembelajaran benar-benar lebih bermakna.
Selain itu, dalam pembuatan storytelling ini perlu adanya visualisasi dan juga elemen interaktif gitu ya, yang bisa membuat media yang kita berikan itu lebih hidup gitu dan lebih bermakna. Tapi kita tidak hanya sekedar memberikan visual dan interaksi tadi hanya sekedar hiasan semata. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan di dalam memberikan visual dan interaksi? Yang pertama, kita harus berikan gambar yang memang benar-benar relevan ya, yang mendukung konsep yang akan kita ajarkan ya. Jadi kita bisa hindari stok foto yang ada karena itu kurang menambah nilai pedagoginya. Kemudian kita bisa integrasikan atau kita tambahkan dengan video pendek ya, sekitar 30-90 detik, sehingga bisa mendemonstrasikan proses konsep ini secara konteksnya seperti apa. Video tadi juga bisa memecah monoton siswa terhadap informasi dan dengan format yang berbeda. Kalau tadi mereka membaca, melihat gambar, bisa dengan mendengar, ada gerakan di sana di video tadi, itu bisa memecah kejenuhan lah seperti itu. Kemudian berikan animasi yang bisa menunjukkan perubahan proses atau hubungan antar konsep sehingga bisa lebih menarik lah seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar efek visual yang keren gitu, bukan, tapi yang nyambung lah animasinya gitu. Kemudian kita tambahkan elemen interaktif ya, sisipkan tombol kliknya atau drag and dropnya supaya mereka bisa beraktivitas gitu ya. Dan kemudian kita berikan pertanyaan yang reflektif ya, dan juga ada gamifikasi kita tambahkan di sana gitu. Baik Bapak Ibu, jadi selain materi ajar atau membuat media pembelajaran lebih interaktif tadi, kita juga bisa membantu peserta didik kita untuk menerapkan pemahaman mereka di luar kelas. Call to action atau CTA itu tentu bisa membantu. Kalau CTA yang efektif gitu akan bisa membantu mereka mentransformasi dari mereka sebagai konsumsi informasi secara pasif menjadi aplikasi aktif dan tempat refleksi yang bermakna. Bagaimana kita bisa menciptakan call to action yang lebih powerful? Yang pertama, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang praktis. Kita bisa coba untuk membuat proyek, kemudian ajak mereka untuk berdiskusi, berbagi pemikiran ya, tentang apa misalnya. Jadi kita bisa arahkan ke sana supaya siswa itu bisa terlibat aktif, karena ajak mereka untuk berbagi pemikiran. Misalnya kita bahas tentang media bangun ruang sisi datar misalnya. Jadi ya apa yang kita bahas di situ, kita ajak mereka untuk berbagi pemikiran. Kemudian kita bisa berikan tantangan yang konkret, bisa ajak mereka untuk membuat prototipe ya, yang tentang prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi. Baru ajak mereka untuk membuat refleksi. Kita bisa bantu mereka dengan menulis jurnal ya, bagaimana menuliskan pemahaman mereka tentang pelajaran kita kali ini, kemudian tawarkan untuk pembelajaran lebih advance atau lebih lanjut gitu ya. Jadi memang media pembelajaran interaktif itu bukan perkara canggihnya secara teknis, tapi bagaimana media tersebut benar-benar efektif dan bisa membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bisa memfasilitasi pembelajaran bermakna. Itu saja materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.